aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sedikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan yang kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Menyapa jemaat sekalian yang hadir di Reform Exodus Community Kutisari, kiranya sehat selalu, dan jemaat sekalian dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama bersuka cita, menempatkan rasa hormat kita kepada Allah. Mari kita menyiapkan hati kita di dalam penyembahan kita kepadanya. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengambil doa teduh pribadi di hadapan Tuhan sebelum kita menyembahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya atas kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah yang memanggil kita untuk hadir di hadapan tahtanya, yang melayakkan kita untuk menyembahnya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. From the darkness I call your name. Into darkness, your mercy came. You call me out, lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame, bury my burdens in fields of grace. You call me out, lifted me up. How great is your love. From the darkness, I call your name. Into darkness, your mercy came. You call me out, lifted me up. How great is your
your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, give your life for us. We are amazed and we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great is your love for us. How great is your love for us. In your kindness, you lead me home. In your presence, where I belong, you called me out, lifted me up. How great is your love. Oh, from the heights of heaven, From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, give your life for us. We are amazed and we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. How great is your love for us. Oh, how great. Sungguh besar kasih dan cinta-Mu buat setiap kami, Tuhan. Engkau yang memanggil kami keluar dari keberdosaan kami dan mengangkat kami. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, Ia setia dan adil, akan mengampuni setiap dosa kita. Ia memanggil kita, Ia membawa kita keluar daripada keberdosaan kita. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Karena Ia telah membuka pintu bagi kita, membuka pengampunan bagi setiap kita. Mari kita mengambil waktu sejenak. From the darkness, I call your name. Into darkness, your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love.
From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, give your life for us. We are amazed and we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. Say how great, how great, how great is your love. Besar kasih-Mu Tuhan. How great is your love, oh how great. How great is your love For us, how great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. There is none like you. How great is your love for us. How great is your love for us. Oh, how great, how great. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu pada setiap kami. Kami sungguh kagum akan-Mu Tuhan. For that we have been changed by the power of the cross. Setiap kami telah diubahkan. Setiap kami telah dibawa keluar daripada dosa kami. Karena salib-Mu yang menebus kami. Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, izinkan berikan sekali lagi pengampunan pada setiap kami atas setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang berdosa ini, Kau yang menyempurnakan kami. Kau yang menyempurnakan ibadah dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan karena Ia yang menyelamatkan kita. Mari kita Bapak Ibu berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Syukur bagi Allah. Sebab ialah sumber pengharapan kita, dan hanya di dalam namanya ada kuasa. Mari kita bersuka cita bersama dan pujikan pujian ini. Haleluya! Firman terangi jalanku,
iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab kebenaran yang bebaskan kita, kebenaran yang bebaskan, berikanku selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Ku tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Bersama kita katakan di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan. Thank you Tuhan. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, oh pengharapan kami. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, selamanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kaulah Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mau datang dan berserah penuh kepadamu. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau yang kuatkan Tuhan, aku bertahan. Kau harapan di dalam kesesakan hidup. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, benar Tuhan, Engkau adalah cahaya buat hidup kami. Engkau Allah beserta kami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, dalam kegelapan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Juru Selamat, kekasih jiwa kami, sahabat kami, Raja kami yang hidup. Pagi ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Bapa, kami rindu datang dengan hati yang rendah. Terangi pikiran kami, lembutkan hati kami, ubahkan hidup kami. Mampukan kami untuk mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kami. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang lemah, berdosa, terbatas ini. Supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan jelas. Dan Injil-Mu diberitakan dengan jelas pula. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih tim musik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Dan shalom juga Bapak Ibu jemaat yang menonton dari YouTube. Senang sekali, ini pertama kali saya onsite di Kutisari. Biasanya kalau di sini saya rekaman gitu ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bisa onsite. Banyak loh Bapak Ibu keuntungan kalau bisa ibadah onsite. Buat saya itu salah satunya kalau Bapak Ibu kalau datang ibadah itu model yang suka berekspresi gitu ya. Kalau social distancing kan ada jarak Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa lebih enak itu. Memuji Tuhan lebih enak gitu ya. Biasanya kan kalau mepet kan sulit memuji Tuhan, tapi karena ada jarak lebih enak ya. Jadi Bapak Ibu bisa gaya Titanic boleh gitu kan ya, bisa gini gitu ya. Mungkin ada yang suka gaya angkat berat badan gitu ya, angkat barbel, bisa angkat juga gitu kan. Jadi banyak keuntungan ya Bapak Ibu kita bisa onsite seperti ini. Tapi meskipun sudah onsite, kita tetap harus menjaga protokol ya. Kita nggak boleh sampai lupa, kita nggak boleh lengah, kita harus tetap menjaga yang namanya 3M katanya begitu kan ya. Harus jaga 3M gitu. Yaitu menjaga jarak dari gebetan, hati-hati ya. Mencuci ingatan dari kenangan bersama mantan, menghindari komunikasi dengan istri orang, itu paling penting ya. Jadi maksudnya ya adalah Bapak Ibu jangan sampai kita sombong gitu ya. Karena sombong adalah awal dari kehancuran. Sombong adalah akar dari dosa. Sombong yang membuat iblis menjadi iblis. Nah seringkali sombong Bapak Ibu menyelinap di hati kita. Sehingga kita mencadangkan Tuhan. Tuhan jadi pemain cadangan. Tuhan ada, tapi dia bukan pemain utama dalam hidup kita. Kita merasa bisa, kita merasa mampu, tapi akhirnya kehancuran yang menimpa kita. Dan hari ini itulah yang akan kita lihat bersama Bapak Ibu
dalam kitab Amos pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 11. Ternyata dosa yang begitu sederhana mampu membawa kehancuran yang menakutkan. Ayo kita buka sama-sama di Amos pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saya membacakan buat Bapak Ibu semua. Amos pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Seperti biasa minggu kedua kita kembali di eksposisi kitab Amos. Meskipun memasuki bulan Natal, Amos tetap berbicara kepada kita semua. Oke, Amos pasal yang ke-6 ayat 8 sampai yang ke-11. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kencongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam. Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam teks kita hari ini, kesombongan bangsa Israel membawa kehancuran yang total. Allah berbicara dengan sangat keras. Dia berkomitmen untuk menjatuhi hukuman yang sebesar-besarnya. Karena kejahatan bangsa Israel sudah sangat parah, kesombongan bangsa Israel sudah sangat parah juga, sehingga dijawab dengan hukuman total dari Tuhan. Dan hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Pertama kita akan melihat keputusan Allah menghukum total. Kedua kita akan melihat bentuk dari hukuman total itu. Dan yang terakhir kita akan melihat respon manusia pada saat mereka menyaksikan hukuman yang total dan menakutkan itu. Yang pertama Bapak Ibu kita akan melihat keputusan Allah menghukum total. Kalau kita kembali di ayat yang ke-8, firman Tuhan berkatakan, Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya sendiri, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Nah Bapak Ibu kata Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, kata demi dirinya itu sebetulnya terjemahan aslinya, harafiahnya adalah demi lehernya gitu ya. Demi nafasnya, demi kehidupannya. Bapak Ibu mungkin kadang-kadang kalau baca koran, nonton TV pernah ya mendengar kata-kata seperti ini. Mungkin dulu pernah tuh. 1 rupiah saja saya korupsi, gantung saya di Monas. Tahu ya, siapa yang ngomong? Ada yang bilang, kalau Prabowo menang, potong leher saya. Wah, sebaliknya, kalau Ahok kalah, potong kuping saya. Pernah ya, retorika seperti itu? Nah, kurang lebih sama Bapak Ibu. Tapi kan akhirnya salah semua ya. Akhirnya meskipun menggertak, gantung di Monas, potong leher, nggak ada yang digantung dan nggak ada yang dipotong gitu. Memang wajar sih kalau potong kuping memang belum ada alatnya gitu. Hanya gunting kuku ada untuk potong kuku, gunting untuk potong kertas, parang untuk potong pohon. Bendahara biasa potong honor. Jadi tapi nggak ada tuh potong kuping gitu kan ya. Nah, di sini itu kurang lebih sama. Jadi maksudnya Tuhan dengan mengatakan aku bersumpah, dia sedang bilang gini loh. Saya mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Wow. Tuhan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menggenapi hukuman yang datang. Tuhan di sini sedang totalitas, gak main-main, bukan ancaman kosong. Nah, komitmen penuh Tuhan diperkuat dengan julukan Tuhan yang selanjutnya. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Nah, biasa kalau Bapak Ibu mendengar kalimat semesta alam mungkin ya. Bayangannya itu, wah ini Allah yang pencipta segalanya gitu kan ya. Saya sih kalau baca juga gitu. Wah ini menunjukkan Allah ini menciptakan dunia dan segala isinya. Tetapi bukan. Allah semesta alam itu maksudnya Allah yang berkuasa atas bala tentara surga. Seperti itu.
Tuhan itu diibaratkan sang komandan agung, jenderal agung atas segala sesuatu di bumi maupun di surga. Dengan kata lain, kata Allah semesta alam itu Allah menunjukkan sikap I'm ready to go to war, gitu ya. Saya siap berperang. Siap menghancurkan segala ketidakadilan, kejahatan dan dosa dalam bangsa Israel. Ada satu cerita yang saya suka di Perjanjian Lama, Goliat dan bangsa Filistin bikin takut kan orang-orang Israel. Wah, Goliat dengan suara keras, badan besar, nggak tahu apakah dia juga gemuk seperti Santa Claus, saya nggak tahu. Tapi dia menakut-nakuti. Kemudian Daud maju ke depan dan dia mengatakan hal ini. Kata-kata yang sangat inspirasional sekali. Ya. Dia bilang di 1 Samuel 17 ayat 45, saya ada ayatnya kayaknya. Ya ini ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sama ya ini. Sabaoth gitu kan. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud di sini sedang berkata, kamu boleh datang sama segala macam senjata, tapi aku bawa Tuhan, iku boloku. Gitu. Dia pasti bisa mengalahkan siapapun musuh Israel. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan di pihak kita, kita merasa mampu mengalahkan siapapun. Tapi Amos ini terbalik. Maka saya katakan demikian. Paulus berkata, ya kan, Roma 8, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Amin. Tapi Amos dibalik. Amos berkata, jika Allah yang melawan kita, siapapun di pihak kita tidaklah berguna. Kamu mau kumpulin siapa sih? Kamu mau minta tolong sama siapa? Kalau Tuhan sudah mentarget kamu, useless. Semua yang kita kira dapat melindungi kita akan diratakan oleh Tuhan. Itu ibarat semut mau tawuran sama matahari. Mau semutnya mau 1.000, 10.000, 1 juta, lawan matahari itu ya nggak bisa lah. Seperti itu kurang lebih. Jadi Bapak Ibu, di sini sedang terjadi adalah Tuhan itu sedang bilang dengan sangat jelas dan keras, penghukuman pasti terlaksanakan. Titah Tuhan pasti terjadi, hukuman nggak bisa berubah, nggak bisa ditarik, apalagi minta diskon, nggak bisa ya, nggak bisa. Apalagi cashback, nggak boleh, sudah. Pasti terjadi, nggak berubah-berubah. Bapak Ibu pasti tahu ya kalau punya bos misalnya di kantor, hari ini ngomong A, besok ngomong B, sebel nggak? Sebel, bingung banget, wah stres gitu ya. Bos yang berubah-berubah itu menyebalkan. Policy di kantor, ganti-ganti, wah itu pasti merugikan perusahaan ya kan? Ganti-ganti, nggak enak, kita nggak suka yang berubah-berubah. Apalagi kalau gebetan, tarik ulur itu, wah nggak enak itu berubah-berubah. Gitu kan? Bikin galau gitu kan, memberi kenyamanan bukan kepastian. Tahu-tahu kirim undangan perkawinan gitu kan dia. Jadi nggak enak gitu berubah-berubah gitu. Ada yang amin lagi. Nggak enak berubah-berubah. Kita bersyukur Tuhan kita nggak berubah. Karena kalau dia berubah-berubah ini dihukum nggak dihukum ini dosa. Bukan dosa. Dia bukan Tuhan yang bisa diandalkan. Penghukuman konsisten atas dosa berarti penilaian Tuhan itu kekal. Dosa ya dosa, salah ya salah. Yang melakukan orang Kristen atau bukan, dosa adalah dosa. Nah mungkin Bapak Ibu selama ini mendengarkan eksposisi Amos, dan Bapak Ibu merasa kok Tuhan dan ayat-ayat yang kita dengarkan tiap minggu kedua ini kok sadis ya, kok ngeri ya, kok barbar ya, kok nggak enak ya, kok nggak nyaman ya. Oke, saya mengerti. Tapi coba ya, saya mau ngajak Bapak Ibu mulai minggu ini melihat dari sisi yang lain. Di tengah titah Tuhan yang nggak berubah, di tengah komitmen Tuhan untuk mengalahkan dosa, kita melihat apa sih? Kita melihat konsistensi, kita melihat ketegasan, kita melihat keteraturan, kita melihat kejelasan, dan kita melihat kebenaran. Bukankah itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan? Itulah Tuhan kita. Nah, mengapa sih? Mengapa kok Tuhan ngomong sampai parah gitu ya? Dikatakan di ayat 8, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub,
Yakub itu nama lain bangsa Israel. Dan benci kepada purinya. Nah Bapak Ibu, congkak di sini adalah kesombongan yang tanpa dasar gitu ya. Keamanan tapi keamanan yang semu, yang kosong. Cuman sombong tanpa alasan yang jelas. Kemudian puri di situ adalah maksudnya kubu, benteng. Kita tahu ya selama Amos kita dijelaskan kalau mereka ini begitu bangga, begitu mengandalkan kekuatan militer. Jadi di sini Tuhan sedang bilang, kamu itu terlalu mengandalkan militermu, sehingga karena kamu terlalu bangga, terlalu sombong, mereka itu seakan-akan tidur gitu Bapak Ibu. Seakan-akan militer mereka itu meninabobokkan iman mereka. Ya. Militer mereka, kehebatan mereka, itu seakan-akan meninabobokkan iman mereka. Gak perlu Tuhan ada benteng, gak perlu Tuhan ada uang, gak perlu Tuhan ada semua yang kita butuhkan hari ini. Ada dua anak Bapak Ibu saling diskusi. Anak pertama bilang, kamu tahu gak itu Gunung Everest di Himalaya? Itu nenek moyangku. Maksudnya? Iya, nenek moyangku yang susun batunya satu-satu sampai jadi gunung katanya. Hebat banget. Oh, yang anak kedua gak terima. Kamu tahu gak gurun Sahara di Afrika? Iya, itu dulu namanya bukan gurun, tapi hutan Sahara. Kok bisa? Iya, aku sama bapakku tebang-tebangin pohonnya katanya gitu. Sampai rata jadi gurun. Wah, luar biasa ya. Mereka sampai orang anak ketiga nimbrung. Gitu aja, kalian sombong setengah mati. Baru bikin Everest, baru bikin gurun Sahara. Kalian tahu nggak? Di Yordania ada laut mati. Itu saya yang bunuh. Kesombongannya itu bisa nggak masuk akal. Kesombongan itu bisa membuat kita nggak masuk akal ya. Tapi mungkin ya kalau saya boleh menggali lebih dalam, sebetulnya mengandalkan Tuhan itu bisa jadi nggak menyenangkan loh. Ada ayat Natal yang terkenal di Yesaya 7:14. Pasti Bapak Ibu tahu semua ya. Tuhan akan kasih tanda. Seorang perempuan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Emmanuel gitu kan ya. Minta tanda. Bapak Ibu tahu nggak latar belakang tanda itu? Gini Bapak Ibu ceritanya. Jadi Raja Ahaz, Yehuda, kerajaan selatan, lagi diserang sama pasukan Aram dan pasukan Israel gitu ya. Nah, Ahaz ketakutan. Dia cari solusi. Solusinya adalah, aku tak bersekutu dengan Asyur. Aku mengandalkan Asyur gitu ya. Aku cari bolo, cari ally gitu. Nah, Tuhan bilang, "Jangan, Bro, enggak usah. Tenang aja. Percaya sama Tuhan, percaya sama aku. Percaya kalau aku akan membela Yehuda. Gini deh, kalau kamu masih ragu, minta tanda." Gitu Bapak Ibu ya. Kamu minta, ini yang keren, minta apapun, terserah tandanya apapun boleh. Kasih yang sulit, kasih yang besar, kasih yang gak masuk akal, apapun tandanya boleh. Supaya kamu tahu, I am with you. Wah, luar biasa ya. Lalu Ahaz bilang, gak usah deh Tuhan, terima kasih. Gitu. Ahaz bilang, aku gak berani minta sama Tuhan tanda. Itu ibarat kalau Tuhan tuh datang kepada Bapak Ibu, dan Tuhan bilang, "Hei, kamu mau mujizat apa? Terserah, cek kosong." Wah, kemudian Anda bilang, "Jangan deh Tuhan, nanti ngerepotin." Gitu. Saya nggak enak sama Tuhan, ada orang lain yang lebih perlu ditolong. Kenyataannya adalah Ahaz itu nggak mau minta tanda. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia minta pasti dapat, betul? Dan kalau dia dapat tanda, mau nggak mau, dia harus mengandalkan caranya Tuhan, bukan caranya dia. Dia harus berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan Asyur. Dan dia nggak mau itu. Mungkin sebenarnya hati kita juga begitu ya Bapak Ibu ya. Kita tahu sih sebenarnya Tuhan pasti mampu mengubah hidup kita. Cuma mungkin kita takut implikasinya. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, aduh, pasti nanti aku disuruh ngalah. Pasti nanti aku disuruh jujur. Pasti nanti aku disuruh memberi.
Pasti nanti aku disuruh mengampuni. Aduh jangan Tuhan, jangan. Udahlah, aku nggak mengandalkan Tuhan, aku menambahkan Tuhan saja dalam agenda aku yang sudah teratur ini gitu kan. Bukan nggak begitu? Kalau saya boleh, paling nggak hati saya begitu sih ya. Mengandalkan Tuhan tuh kadang-kadang nggak enak loh. Lebih enak mengandalkan uang, posisi, jabatan, penerimaan orang. Karena kita bisa kendalikan. Karena kita bisa pilah-pilah. Tapi begitu kita bilang, I trust the Lord fully, saya percaya Tuhan sepenuhnya, artinya kita juga siap-siap ngikut cara Tuhan. Kan lucu, aku percaya kamu tapi nggak ikut kamu. Itu kan kontraproduktif ya. Tapi mungkin itu hati kita. Mungkin itu hati kita Bapak Ibu. Makanya di di Amsal, Tuhan pernah berkata demikian. Seorang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan benci sama orang sombong, orang yang mengandalkan hal-hal lain, karena hati orang sombong itu nggak mau ngaku salah, nggak mau bertobat, nggak perlu pengampunan, ya kan? Udah bisa. Buat apa cari Tuhan? Tuhan cuma jadi konsultan, bukan juru selamat. Kalau cocok gue dengerin, kalau nggak cocok nanti dulu ya Tuhan. Makanya Yakobus 4 ayat 6 lebih keras lagi. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, Yakobus berkata Tuhan nggak cuma sekedar membiarkan orang congkak, mentoleransi orang congkak, tapi menentang. Tuhan melawan secara terbuka, ini deklarasi perangnya Tuhan, dan dia siap. Kalau kembali ke Amos ayat yang ke-8b, Tuhan bilang, karena kamu congkak, karena kamu mengandalkan benteng-benteng militermu, hei, Tuhan bilang, aku akan menyerahkan kota serta isinya. Menentang Tuhan. Ini open war. Nah, maka kita lihat ya Bapak Ibu, apa sih bentuknya? Bentuk dari hukuman total. Saya bacakan lagi ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan, jadi reruntuhan, rumah kecil menjadi rosokan. Bapak Ibu kita melihat di sini, pertama-tama, tadi kan Tuhan bilang hukuman kepada satu bangsa, hukuman kepada satu kota. Ya. Sekarang fokusnya beralih kepada satu rumah. Kalau sebelumnya Tuhan bicara hukuman datang kepada satu penduduk bangsa, ini hukuman datang kepada satu rumah dan penghuni-penghuninya. Itu ibarat ini Bapak Ibu. Maret atau November, Desember 2019, Januari 2020, kita lihat berita, COVID, di Wuhan, masih jauh gitu kan ya, Wuhan. Terus Hong Kong, terus Singapura, terus Jakarta, terus Surabaya, terus Kutisari, terus rumah kita sendiri. Seperti itu kira-kira ya. Jadi mendekat. Nah, hukuman Tuhan di depan matamu. Ini gambarannya. Nah, ini apa nih kok ada 10 orang? Nah, 10 orang di sini Bapak Ibu barangkali ya berkaitan dengan Amos 5 ayat 3. Amos 5 ayat 3 tuh ngomong gini Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Jadi militernya kalah. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan sisa 10 orang. 1000 kalah tinggal 100 kalah tinggal 10 lari pulang gitu loh Bapak Ibu ya. Dan 10 yang lari pulang ini di rumah, itu pun juga dikejar Tuhan. Maka yang Tuhan ingin katakan adalah bahkan 10 orang itu yang survivor itu akan binasa. Ngeri ya. Lalu apa yang terjadi di dalam rumah itu? Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-10 ini salah satu ayat yang menciptakan banyak pertanyaan di kalangan para sarjana atau para penafsir Alkitab. Karena kalau Bapak Ibu baca kan mungkin kalimatnya agak aneh ya. Misalnya,
beberapa pertanyaan adalah jika pamannya ini, apakah ini paman atau ini anggota keluarga atau saudara laki-laki. Kemudian ada koma, pembakar mayat. Nah ini maksudnya pamannya itu pembakar mayat, ini orang yang sama, atau ada paman, lalu ada pembakar mayat. Ini satu atau dua orang. Nah repotnya lagi, dari sejarah perjanjian lama, terutama dalam bangsa Israel, kalau ada jenazah itu biasa orang Israel tidak melakukan pembakaran mayat, biasa dikuburkan. Jadi bingung, ada yang memberikan terjemahan ini bukan pembakar mayat, tetapi pengurus pemakaman. Ya, jadi banyak perdebatan ini apakah ini berapa orang, kemudian ini bakar mayat atau ini ngurusin jenazah. Tapi daripada kita masuk ke perdebatan yang menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya kepada esensi dari pelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya akan kira-kira memberikan rekonstruksi yang menurut saya pasti dan harusnya tidak jauh-jauh banget lah dari yang terjadi. Jadi kurang lebih yang terjadi itu gini Bapak Ibu. Di suatu rumah yang sudah hancur gitu ya, semuanya kan 10 orang katanya mati gitu ya. Ada jenazah yang dibawa keluar. Jenazah yang dibawa keluar. Yang bawa keluar itu mungkin si pamannya, mungkin juga si pembakar mayat itu, atau mereka berdua, kita enggak tahu. Pokoknya lagi dibawa keluar gitu ya. Kemudian pada waktu mereka angkut jenazah, mereka bilang, ada lagi enggak yang di dalam? Begitu kan ya? Adakah lagi orang bersama dengan engkau? Kemungkinan di dalam itu ada ada rescue squad, ada pengurus pemakaman yang lain, ada orang lain gitu, yang untuk membantu supaya jenazahnya dikeluarkan. Dan orang di dalam bilang, tidak ada. Maksudnya apa? Rumah ini, semua yang tinggal di rumah ini, semuanya binasa. Maksudnya begitu. Ya. Jadi jawaban tidak ada, itu mengkonfirmasi yang dikatakan di ayat yang ke-9. Yaitu 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Satu rumah tidak ada yang tersisa. Maka kemungkinan si paman atau saudara atau pengurus pemakaman atau pembakar mayat itu, mereka itu seperti saksi mata gitu loh Bapak Ibu ya. Oh memang sudah nggak ada yang selamat. Mereka itu seperti eyewitness. Supaya memastikan betul-betul terjadi kehancuran yang total. Bahkan nggak cuma sampai di situ, ayat yang ke-11 menggambarkan rumahnya juga roboh. Ya kan? Kalau barusan kita bicara orangnya habis, binasa, mati gitu kan ya. Ayat 11 Tuhan bilang rumah besar roboh, rumah kecil hancur. Jadi kalau barusan ngomong orang, sekarang ngomong gedung. Rumah besar itu istana mungkin, atau rumah orang penting, mungkin gedung pemerintah, mungkin benteng-benteng tadi. Sedangkan rumah kecil adalah gedung pada umumnya, warung mungkin, rumah orang biasa. Maksudnya adalah ini kehancuran, sekali lagi ini adalah kehancuran yang menyeluruh. Sehingga orang-orang di sini itu datang untuk memastikan tidak ada yang selamat. Tuhan itu seakan-akan teliti sekali. All or nothing, semua atau tidak sama sekali. Seakan-akan seperti itu. Semua atau tidak sama sekali. Teliti dalam membawakan penghukuman. Wow. Sudah cukup galau pada pagi hari ini. Biasa kalau Advent ya, kita kan semua, saya diminta pakai baju yang mirip sama tim musik gitu ya. Advent itu kalau biasanya identik dengan 4 kata ya kan. Damai, harapan, damai sejahtera, sukacita dan kasih ya kan. Hope, peace, joy and love. Biasa Advent disamakan dengan 4 minggu, hari Minggu di bulan Desember. Tetapi tahukah Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita belajar dari sejarah gereja, Advent itu juga merayakan 4 hal akhir. Advent itu tidak hanya datang untuk merefleksikan kelahiran Yesus, tetapi juga waktu di mana kita mengingat kelemahan kita, kerapuhan kita, kematian kita. Advent, kalau kita belajar dari kalender gereja, itu biasa juga diselingi dengan bacaan-bacaan dari kitab Yesaya dan dari kitab Wahyu.
Di mana 4 hal akhir itu adalah kematian, penghakiman, surga, neraka. Jadi secara tradisional, historically speaking, sebetulnya Advent itu merayakan hal yang seperti itu, yang agak gelap, yang agak galau. Untuk mengingatkan kita ini terbatas, kita ini rapuh, kita ini gak mampu. Makanya kita butuh juru selamat. Nangkap ya nyambungnya ya. Kita butuh juru selamat, bukan juru pembantu. Kalau juru pembantu mah gue udah bisa, tinggal butuh bantuan, ya kan? Kalau juru selamat, saya nggak bisa. Saya berdosa. Saya orang mati rohani. Tapi Tuhan datang menyelamatkan saya. Makanya simbol dari Advent itu nggak cuma lilin warna pink atau baju pink, tapi juga lilin warna ungu. Tapi itulah kita Bapak Ibu ya. Kita nggak suka ngomong tentang penghukuman, keadilan, apalagi yang sifatnya habis-habisan seperti ini. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk jadi dosen di beberapa universitas di Surabaya. Tapi saya waktu jadi dosen, saya tahu saya ini orangnya kurang tegas. Tapi saya melihat perilaku mahasiswa yang saya ajari. Ada tuh selalu mahasiswa yang malas, yang telat kelas, bahkan nggak datang. Kalaupun datang, saya pernah sekali lihat, untungnya bukan di kelas saya, itu lagi kelas, mereka main game di belakang. Wah, kayak 3-4 orang ini bingung ini kelas atau lagi apa ini, Battle Royale atau apa nggak tahu gitu ya. Kemudian jadi udah males, nggak fokus di kelas, kalau ujian nilainya jelek, tapi nggak mau fail gitu kan ya, mau lulus gitu ya, nggak mau gagal. Akhirnya saya masih ingat tuh, murid-murid yang seperti itu minta ekstra kredit ke saya. Mister, woi gitu kan ya, atau ko atau gimana gitu, boleh nggak minta ekstra kredit karena nilai aku nggak cukup nih gini gitu kan ya. Saya langsung mikir, wah ini ya budaya kita ya, menuntut anugerah. Itu kan kalimat yang aneh ya, menuntut anugerah. Namanya anugerah itu nggak bisa dituntut, anugerah kan ya bebas, boleh diberikan, boleh tidak diberikan. Kita ini kalau melihat keadilan itu kaget. Padahal keadilan itu kan ya lumrah. Kalau kamu belajar, kamu dapat nilai bagus. Kalau kamu malas, sorry nilaimu mungkin jelek. Itu keadilan. Itu baik, itu benar. Tapi bukannya mereka bisa menerima dan mengkoreksi diri, mereka malah kaget, loh nggak adil loh. Gimana nggak adil? Malah mereka merasa berhak mendapat kasih karunia. Saya tidak wajib memberikan ekstra kredit kepada mereka. Begitu pula Tuhan juga tidak wajib kok berikan anugerah. Kita harus ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak utang sama kita pengampunan. Tuhan tidak utang sama kita kasih karunia. Maka saya suka ucapan dari seorang teolog dalam bahasa Inggris, nanti saya jelaskan. I will receive only justice or mercy from God. I will never receive injustice from His hand. Kalau diterjemahkan, saya ini cuman mendapat dari Tuhan, kalau bukan keadilan, ya, karena saya berdosa, saya layak dapat penghukuman, atau saya mendapat pengampunan atau kasih karunia. Cuman 2 itu yang Tuhan bisa kasih, keadilan atau anugerah. Yang Tuhan tidak bisa kasih adalah ketidakadilan. Maka di sini saya mau mengingatkan pada waktu kita membaca ayat-ayat seperti ini, yang sepertinya Tuhan itu habis-habisan dibinasakan semuanya. Tolong jangan berpikir, Tuhan gak adil. No, Tuhan tidak pernah tidak adil. Tuhan adil. Kalau gak adil, berarti Dia mengampuni. Cuman 2 itu aja. Antara Tuhan adil, memberikan kita ganjaran atas dosa kita, atau Tuhan berkasih karunia, berbelas kasihan, sehingga kita tidak mendapat sesuai dosa kita, tetapi kita diampuni dan diterima oleh Tuhan. Cuman 2 itu. Tuhan tidak pernah melakukan tindak kekerasan atau ketidakadilan yang membabi buta tanpa alasan. Maka melihat semua ini,
Terakhir, bagaimana respon mereka? Respon kepada hukuman yang total. Jika kita kembali ke TKP, ke rumah tadi ya, ke tempat, apa TKP itu? Tempat kejadian perkara ya, ke TKP, kayak detektif aja ya. Kita menemukan seseorang berkata apa? Ada lagi yang di dalam sana, nggak ada yang selamat gitu ya. Kemudian menarik ada kata-kata ini. Ayat yang ke-10b. Ia akan berkata, diam. Shh. Shh. Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Kita nggak usah berdebat yang ngomong ini siapa, apakah paman, ataukah jenazah, atau siapa, nggak usah berdebat, tapi ada kata-kata ini. Ini maksudnya apa? Mengapa kok malah nggak boleh menyebut nama Tuhan? Bukankah kalau dalam kondisi berat, harusnya kita menyebut nama Tuhan, gitu kan ya, harusnya kan berdoa. Mungkin gini, mungkin ya, ada beberapa penafsiran. Mungkin jangan menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena yang terjadi di situ adalah penghukuman, keadilan Tuhan. Jadi ya memang sudah begitu, nggak usah ngomong-ngomong Tuhan lagi. Atau mungkin yang kedua, kenapa kok nggak boleh nyebut nama Tuhan? Sudah terlambat, buat apa berdoa? Kan mati semua, hancur semua. Tapi saya rasa penafsiran yang tepat adalah begini Bapak Ibu. Jangan ngomong nama Tuhan. Takut nanti dia kembali. Takut nanti kita juga dihabisi sama Tuhan. Karena kan yang menyebabkan semua kehancuran ini siapa? Tuhan toh. Maka kalau kita menyebut nama Tuhan, takut nanti dia dengar, dan dia kembali bahkan menyerang kita para saksi mata. Tuhan dengan kata lain di sini, seibarat itu sudah menjadi musuh mereka, bukan kawan mereka. Maka ayat yang ke-11 memberikan dorongan atau memberikan bukti juga dikatakan sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah. Maksudnya penekanannya adalah all of this happen because of God. Semua ini terjadi karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang ngatur, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang mendatangkan. Makanya, kalau kamu ngomong nama Tuhan nanti dia balik. Nanti kita hancur semua. Itu ibarat gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya kalau di tempat-tempat tragis, misalnya di Bali ya, atau di New York, waktu Twin Tower itu jatuh. Biasa ada apa? Ada monumen peringatan, ya kan? Kan kalau apa yang di Bali, New York atau di mana lagi ya biasa kan ada monumen peringatan untuk mengingat tragedi yang terjadi. Dan biasanya kalau tempat-tempat seperti itu harusnya kita ngapain Bapak Ibu? Harusnya. Saya tahu kebanyakan dari orang Indonesia kalau ke tempat seperti itu gini, gitu kan ya. Foto kan turis gitu ya. Tapi harusnya kan kalau kita ke tempat seperti itu harusnya kita ngapain? Diam kan? Betul ya? Mengheningkan cipta, kalau kata upacara dulu waktu SD. Mengheningkan cipta, kita diam. Kita mengingat kejahatan yang terjadi atau kehancuran yang terjadi. Kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih sama seperti itu. Ada ayat di Habakuk 2 yang menunjukkan bahwa kata diam itu digunakan dalam konteks-konteks penyembahan kepada Tuhan. Maka misalnya di ayat Habakuk 2 dikatakan, tetapi Tuhan ada dalam bait yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jadi respon yang tepat di sini, salah satunya adalah diam. Memikir ulang Tuhan, penghukuman, dan siapa saya. Melalui hukuman total ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan beberapa aplikasi buat kita semua. Melalui hukuman total ini, kita diingatkan pertama, bahwa Tuhan punya hak penuh dalam menghukum dosa. Tuhan punya hak penuh dalam menghukum dosa. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan Tuhan. Contoh yang sederhana ya. Kalau singa makan kancil, apakah itu pembunuhan Bapak Ibu? Apakah tiba-tiba, singanya makan kancil, panggil polisi gitu. Singanya dikejar, masuk ke penjara. Itu cerita film Madagaskar. Yang tahu ya. Yang ketawa tahu gitu. Bukan, kan nggak mungkin kan singa makan kancil, terus keluarga kancil cari pengacara dituntut, kan nggak ada. Itu.
Kan nggak ada tindak pidana singa gitu, kan nggak mungkin lah. Kenapa kok nggak ada yang protes waktu singa makan kancil? Kan bunuh kan? Sederhana, karena singa secara natur hewan pemangsa. Kancil secara natur makanannya, ya kan? Naturnya memang seperti itu, makanya kita tidak melihat tindakan itu sebagai pembunuhan, kekerasan, atau penyelewengan, tidak kan? Begitu pula, waktu Tuhan memerintahkan kematian, itu bukan pembunuhan, itu bukan murder. Ya, kalau bahasa Inggris membedakan kill and murder, ya kan? Itu bukan pembunuhan, tapi Tuhan bertindak sesuai naturnya. Dia pencipta, kita ciptaan. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Kalau kita bunuh orang, itu namanya pembunuhan, kita dipenjara. Tapi kalau Tuhan mencabut nyawa orang, itu bukan pembunuhan, itu haknya dia. Sama seperti singa makan kancil, kamu nggak penjarakan dia. Maka kita jangan lupa, sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita ini disebut apa? Anak Tuhan. Amin. Kita disebut apa? Kekasih Tuhan. Mantap. Kita disebut apa? Sahabat Tuhan. Cakep. Tapi jangan lupa, semua ini benar, tapi jangan lupa. Kita mungkin anak Tuhan, kita mungkin kekasih Tuhan, kita mungkin tubuh Kristus, kita mungkin sahabat baiknya Tuhan, tetapi kita tidak setara dengan Tuhan. Dia Allah, dia raja, dia jenderal, dia komandan, dia hakim, dialah segalanya. Itu yang pertama ya aplikasinya. Melalui hukuman yang total ini, saya rasa kita juga diajak ya untuk memiliki rasa takut yang benar kepada Tuhan. Untuk memiliki rasa takut yang benar kepada Tuhan. Nah, takut dihukum, takut sama amarah Tuhan, saya rasa ya boleh menjadi langkah pertama menuju kepada pertobatan dan keselamatan. Tetapi tidak boleh menjadi langkah satu-satunya atau berhenti sampai di situ. Saya ulangi, agak panjang, mohon maaf. Takut dihukum sama Tuhan, pokoknya takut, aduh kalau nanti aku berdosa, Tuhan marah, uangku habis, anakku sakit, kayak gitu-gitu, terserah lah ya. Takut dihukum, itu boleh menjadi langkah pertama untuk kita cari Tuhan. Anda takut kan? Tapi jangan sampai rasa takut itu saja yang membuat kita merasa, ya sudah yang penting takut sama Tuhan, takut juga aku gak mau neraka. Gak bisa, gak cukup. Boleh menjadi langkah pertama, tapi jangan sampai rasa takut itu menjadi langkah satu-satunya, apalagi ya langkah terutama. Karena begini Bapak Ibu, takut hukuman atau ancaman dari Tuhan yang serius menghukum dosa, itu mungkin bisa menjauhkan kita dari neraka. Tetapi tidak bisa memasukkan kita ke surga. Nangkap ya? Takut dihukum Tuhan, itu boleh menjauhkan kita dari neraka. Wah, api, bahaya kan, takut kan? Tapi kalau cuma takut hukuman Tuhan saja, nggak cukup untuk kita kemudian datang kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan akhirnya diterima di surga. Nggak cukup. Tapi bisa menjadi langkah yang sehat. Kadang-kadang Tuhan memakai ya hukuman, kengerian, kebinasaan sebagai alarm ya, sebagai wake up call. Supaya kita melakukan perubahan yang radikal, bukan perubahan di permukaan. Saya rasa itu sih yang kuncinya. Takut itu harusnya membuat kita melakukan perubahan yang radikal. Bukan cuman pembenahan sementara. Biasanya kita gitu, wah ke gereja, 1 bulan doang habis enggak lagi gitu kan ya. Takut tapi cuman sementara. Wah ada varian baru, ke gereja. Cuman 1 bulan, kemudian kembali lagi nyantai-nyantai misalnya gitu. Yang Tuhan inginkan saya rasa adalah perubahan yang betul-betul radikal. Dan yang terakhir Bapak Ibu, melalui penghukuman total ini, kita melihat sekilas apa yang terjadi pada hari penghakiman terakhir. Ini tuh seperti kita dikasih appetizer gitu ya, makanan pembuka. Kita itu mencicipi ini penghakiman. Tapi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan hari akhir.
Supaya kita tahu Tuhan itu nggak main-main dalam mengalahkan dosa dan kejahatan. Dan di perjanjian lama sebetulnya banyak kejadian seperti ini. Misalnya yang paling heboh adalah Bahtera dan Bahtera Nuh, maksud saya adalah air bah ya. Air bah itu kan sangat menakutkan. Semuanya mati loh. Semuanya. Kecuali Nuh dan keluarganya dan pasangan binatang itu. Mungkin itulah mengapa Bapak Ibu, kalau kita melihat berita Natal, kadang-kadang saya ngomong gini sama Natal apa hubungannya? Memang sulit dilihat, tapi begini Bapak Ibu. Ada satu kisah di Natal yang saya baru temukan bahwa ini indah sekali. Yaitu pada saat para gembala lagi mengembalakan dombanya di ladang yang gelap, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada apa? Terang gitu kan, yang puing. Malaikat datang, jangan takut, gitu kan ya. Jangan takut, ada kesukaan besar, juru selamat datang bagimu. Kemudian dikatakan apa di situ? Mereka melihat bala tentara surga. Kadang-kadang kalau kita membayangkan, wah malaikat. Mungkin ya buat orang modern seperti saya dan Anda dan saya, malaikat tuh gimana? Wah lucu-lucu gitu mungkin ya. Yang apa namanya, bersayap, makhluknya mukanya nggak ada jerawatnya gitu kan mungkin ya. Pokoknya yang apa naik awan, main harpa gitu kan ya. Tapi malaikat di perjanjian di Alkitab itu juga sosok-sosok warrior, prajurit, tentara. Sehingga pada saat terang, jangan takut, bala tentara surga memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Itu gendang perang Bapak Ibu. Itu bukan silent night, bukan. Enggak selembek itu, enggak sesentimental itu. Itu ibarat genderang perang, kita siap datang. Tapi tidak. Nanti, hari ini kita bawa perang siap, tapi kita datang melewat Yesus Kristus, bayi yang mungil itu. Karena dia adalah yang akan mengalahkan dosa kejahatan. Terang itu datang untuk mengusir kegelapan. Maka saya suka, ini inspirasi dari seorang penulis, dia pernah berkata, dari sudut pandang Tuhan dan iblis, Natal itu lebih dari sekedar bayi yang lahir. Natal itu adalah sebuah invasi, invasion, serangan, surga datang ke bumi. Terang datang untuk mengusir kegelapan. Sehingga kita bisa tahu, inilah Tuhan kita. Dan saya mau mengakhiri dengan kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan begitu adil, dia menjatuhi kita hukuman mati. Jelas banget ya di Amos kelihatan. Tetapi puji syukur, namun Tuhan begitu baik, dia mati ganti kita di Kalvari. Tuhan begitu adil, kita layak mendapat kematian dan kebinasaan. Tapi melalui Yesus Kristus, anugerahnya luar biasa. Dia begitu mengasihi kita, dia mati ganti kita di Kalvari. Hukuman total yang sesungguhnya telah menimpa Kristus di kayu salib. Sehingga hari ini, barang siapa di dalam Kristus, kita memiliki akses di dalam penerimaan, pengampunan, dan kasih yang total. Tuhan yang teliti menghukum, juga adalah Tuhan yang teliti mengasihi kita. Tuhan yang teliti menghancurkan segalanya karena dia kudus. Dia juga Tuhan yang berkomitmen, berjuang supaya kita menjadi anak-anaknya. Ayo Bapak Ibu, lihat keindahan Kristus, lihat kebaikan Tuhan, meskipun dengan latar belakang penghakiman dan hukuman. Dialah juru selamat kita, dialah hakim yang agung, dialah raja alam semesta, dialah Bapa buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami, ampuni kami kalau kami masih mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami nggak sadar ada kesombongan yang menyelinap di hati kami. Kami percaya Tuhan, tapi Tuhan hanya pemain cadangan dalam hidup kami.
Ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melihat Engkau Allah yang serius membereskan dosa dan kejahatan di dunia. Sehingga hari ini kami nggak boleh hidup main-main. Sehingga hari ini kami juga nggak bisa diam saja melihat ketidakadilan di dunia. Karena semua itu Tuhan akan bereskan. Hari ini melalui kuasa-Mu, melalui gereja-Mu, tapi suatu saat nanti melalui kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengecap kebaikan Tuhan lewat firman hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa datang menghormati Tuhan lewat penghukuman yang Kau tunjukkan. Kami bisa memiliki holy fear, rasa takut yang kudus, rasa takut yang sehat. Karena kami datang betul Engkau adalah Bapa kami yang baik, tapi Engkau juga adalah Raja dan Tuhan dan Hakim atas segalanya. Terima kasih Tuhan, ubahkan hidup kami. Dan biarlah bulan Natal ini tidak lewat begitu saja menjadi musim liburan, tapi menjadi musim di mana kami mengalami perjumpaan yang nyata dan relevan dengan Allah Tritunggal melalui kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang bersama-sama di Rekutisari dapat memberikan persembahan juga melalui amplop yang sudah disediakan dan memasukkannya pada kotak persembahan ketika pulang nanti. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersama-sama kita bersuka cita dan kita menghitung berkat-Nya bagi setiap kita. Amin. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat beban menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Janji Kristus yang lebih bermain, hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terberi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah. Bersama-sama kita pujikan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami ketika kami boleh menyembah Tuhan. Kami pun juga boleh diperlengkapi melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya Engkau sungguh memberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami pun juga mengucap syukur ya Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan kiranya segala sesuatu yang bisa kami berikan meskipun hanya bersifat fisikal, melalui uang kami, tetapi kiranya motivasi kami, karena kami mengasihi Tuhan, kami ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kiranya itu semuanya boleh bernilai kekal. Kami pun juga ingin belajar ya Tuhan, supaya kami bukan hanya memberikan uang kami, tetapi kami ingin memberikan hidup kami, yang kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Kami pun juga berharap kiranya apa yang boleh kami berikan kepada gereja ini boleh dikelola untuk perluasan pelayanan di tempat ini, sehingga hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Bapa di surga, kami saat ini ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini di mana bangsa kami dan para pemimpin kami berjuang sedemikian rupa untuk memulihkan roda perekonomian bangsa kami, dan berbagai macam segi-segi kehidupan bangsa telah diupayakan sedemikian rupa supaya tidak memiliki dampak yang semakin serius melalui berbagai macam program, termasuk bagaimana penyebaran vaksin kepada kalangan masyarakat. Ini pun juga menjadi satu langkah yang perlu kami dukung di dalam keaktifan kami mengikutinya, termasuk di dalam permohonan kepadamu supaya Engkau yang akan memimpin segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Kami hanya berharap ya Tuhan supaya segala hal yang boleh dilakukan oleh pemerintah kami semuanya dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 termasuk dampak-dampak yang dihasilkan. Kami pun juga sebagai masyarakat, kiranya Engkau terus-menerus memberikan hati rela untuk berdisiplin, menjalankan protokol kesehatan, sehingga ini membantu untuk melawan perkembangan COVID-19 di daerah kami. Kami pun juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk berbagai daerah yang sekarang ini mengalami bencana alam. Kami hanya berharap Engkau yang akan terus berbelas kasihan kepada bangsa kami. Engkau yang akan memimpin aparat pemerintah yang bertanggung jawab supaya mereka bisa memulihkan infrastruktur yang ada, boleh membantu masyarakat yang sekarang ini kesulitan, bagi masyarakat yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi ataupun harta benda yang berarti bagi mereka, kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami pun juga berdoa secara khusus Tuhan untuk masa-masa liburan sekolah dan masa akhir tahun ini, kiranya Engkau yang memelihara masa-masa ini sehingga kami tidak lalai, kami terus menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Kami pun juga berharap Engkau yang akan melindungi setiap kami supaya terhindar dari penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, karena di dalam berbagai macam kebebasan masyarakat ketika dia boleh berlibur, kelalaian senantiasa ada, tetapi kiranya Engkau terus-menerus yang akan menolong sehingga untuk masa-masa yang ke depan tidak ada gelombang COVID-19 kembali, sehingga kami boleh tetap menjalankan aktivitas dengan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan, termasuk gereja kami dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang akan terus mengasihi kami dan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap berdoa bagi bangsa maupun gereja kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersama-sama menyaksikan warta jemaat. Church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi.
Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silakan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari di tengah pandemi ini kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja Rekinden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai informasi tambahan, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendukung persembahan Natal yang akan dipersembahkan kepada STT Amadius, bagi Bapak Ibu yang hadir di Rekutisari, kami akan siapkan amplop khusus untuk persembahan Natal. Ya, tetapi jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan persembahan melalui transfer, maka silakan mentransfer ke rekening GKRI Exodus seperti yang ada di warta dengan angka belakang 25. Itu adalah khusus untuk persembahan Natal yang semuanya akan kita persembahkan bagi STT Amadius. Demikian informasi yang saya tambahkan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pengagungan kepada Tritunggal. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datangnya kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.